Deddy Sitorus akhirnya menuai apa yang dia tanam. Salah satu kelompok relawan Jokowi yaitu Rampai Nusantara sudah sepakat untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Barreskrim Mabes Polri dan juga ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Pelaporan terhadap Deddy Sitorus ini terkait narasinya baru-baru ini yang mengatakan ada utusan yang dikirim ke PD Perjuangan untuk meminta agar Hasto dicopot sebagai sekjen dan Jokowi jangan dipecat sebagai kader PD Perjuangan. Menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, kasus Hasto murni hukum dan tidak ada campur tangan politik sebagaimana yang dinarasikan Deddy Sitorus. Apalagi sampai mengait-ngaitkan dengan Jokowi yang seolah-olah Hasto menjadi tersangka karena Jokowi tidak terima dengan dirinya dipecat PD Perjuangan. Semar mengatakan pihaknya telah melakukan kajian mendalam dan menggelar rapat pengurus tingkat nasional. Kemudian sepakat untuk mempolisikan Deddy Sitorus. Rampai Nusantara telah memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus. Menurut dia, fitnah Deddy Sitorus itu sangat menyinggung Rampai Nusantara karena Jokowi adalah Dewan Pembina Rampai Nusantara. Sehingga sebagai bagian dari keluarga Rampai Nusantara, mereka akan membela Jokowi dengan segenap kekuatan. Lanjut dia, Deddy Sitorus tidak sadar pernyataannya yang bernada fitnah itu memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Dia juga mengaku serangan Deddy Sitorus ke Jokowi telah melampaui batas kewajaran yang dianggap sebagai tindakan sistematis untuk menjatuhkan nama baik Jokowi dan keluarganya. Untuk itu, dia berharap Barreskrim Polri dapat menerima laporan mereka. Deddy Sitorus juga dilaporkan ke MKD karena menurutnya Deddy Sitorus telah melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik sebagai anggota dewan. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani ketika ditanya wartawan terkait serangan Deddy Sitorus ke Jokowi itu, dia mengajak semua pihak menyudahi hal-hal yang membuat perpecahan. Dia juga menekankan pentingnya persatuan dalam membangun bangsa. Ini hangat nih Mbak, PDIP sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya karena kemarin PDIP bilang ada utusan Pak Jokowi, disebut utusan Pak Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berupa ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka KPK dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi tersangka. Nah ini seperti apa sih Mbak keadaan hubungannya? Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi secara halus pernyataan Puan ini tidak setuju dengan narasi-narasi fitnah dari kubu Hasto seperti Deddy Sitorus ini. Apalagi di bulan puasa seperti ini, harusnya tidak ada narasi fitnah atau narasi yang mendebar kebencian yang keluar dari seorang petinggi partai seperti Deddy Sitorus yang juga jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Memang di antara elit-elit PDI Perjuangan, kubu Puan seperti Bambang Pacul yang selalu lebih bijak dalam menyikapi setiap persoalan. Puan dan gerbongnya tidak seperti Hasto dan Deddy Sitorus CS yang serampangan menyerang lawan politik.
Puan malah terus membangun komunikasi politik dengan siapa saja, termasuk dengan Jokowi, SBY, dan Prabowo. Tapi yang menarik, Guntur Romli seolah-olah mengatakan komunikasi Puan dengan lawan politik seperti Jokowi dan SBY tidak tulus. Karena dia membantah ada kubu-kubu di PD Perjuangan. Menurutnya, di PD Perjuangan semua satu suara. Jadi Puan juga sama seperti dia. Tapi karena sebagai ketua DPR, Puan tampil lebih komunikatif. Jadi seolah-olah Puan dalam membangun komunikasi politik itu tidak dilandasi kejujuran atau ketulusan. Karena dia ingin mengklaim bahwa Puan juga sama seperti dia dan Deddy Sitorus, yaitu yakin ada campur tangan politik di kasus Hasto. Termasuk dugaan campur tangan kekuasaan antara Jokowi atau Prabowo. Sementara itu, Ade Armando membongkar siapa utusan yang dimaksud Deddy Sitorus. Karena menurut Ade, narasi itu sudah sempat dibahas Tempo di program Bocor Alus. Utusan itu mereka narasikan sebagai parcok atau polisi yang datang menemui Hasto. Sebetulnya memang sekitar bulan Januari, Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya, saya ingat sekali dan saya ada rekamannya, tahu itu kan Bocor Alus. Ya. Di Bocor Alus itu disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP. Kalau menurut Dedi, menurut Bung Dedi kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim emang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi Bocor Alus tidak menyebut. Dedi menyebut datang ke kami. Jadi Iya. bukan PDIP ini harus Anda clear. Kami, ya makanya kami itu siapa? Oke. Ya kami Jadi, aja. ya Jangan siapa? sebutkan PDI Perjuangan. Ya siapa sebut dong? aja kami. Ya kami Jangan itu disebut siapa? dengan PDI Perjuangan. Ya udah, kepada Ya kan? kami. Nah, Oke, itu ya. kan. Kepada kami. Jangan Ini poinnya apa nih, dimanipulasi, poinnya? gitu kan. Kepada kami. Anda tafsir kemana-mana bahaya. Ada manusia bernama kami, itu didatangi Oke. oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan si kami itu pada saat yang ngomong si kami pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. iya. Oke, iya. Baju-baju merah itu ya? Iya. Si kami itu. Rame-rame. Heeh. Oh iya. Lu kayak gosip mak-mak. Ya, jadi kok mama disalahkan? Oh, sorry. Oke, lanjut. Silakan. Ini lanjut. durasi nih. Iya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa Ya. gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat tuh datangnya dari polisi. Oke. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya. Kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Oke, iya. Ya. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Iya. Tempo adalah dari Mas Hasto. Oke. Itu disebutnya pada bulan Januari. Oke. Ya. Jadi- Sekarang ada pertanyaan besar. Mengapa pada bulan Maret diungkapkan kembali? Memang si kami itu tidak menyebut siapa yang datang. Oke. Tapi tanpa bisa dihindari, media itu even tadi CNN kan menyebut kata Jokowi mengirimkan utusan kan? Karena memang sudah terbangun nih. Narasi. Di narasi itu di mata masyarakat, saya baca di Kompas juga menyebut Jokowi. Ya. Oke. Nah, saya mau bilang Ya. bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah kita jangan saling serang. Oke. Kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan Baik. bahwa, nanti Baik. dulu, Oke. saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan, Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Oke. Saya duga keras ada. Ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Oke. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Oke. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin Oke. ya. Kita nggak tahu. Oke. Oke. Jadi sumber narasi itu ternyata dari Hasto, bukan dari Deddy Sitorus. Jadi sumber Bocor Alus dan Deddy Sitorus sama, yaitu Hasto. Hasto yang mengklaim bahwa ada utusan dari Partai Coklat yang datang ke dirinya yang menyampaikan agar dia berhenti sebagai sekjen dan jangan memecat Jokowi. Bagi saya, dengan terbukanya sumber informasi ini dari Hasto, langsung menggugurkan keabsahan informasi itu. Ini tidak lepas dari rekam jejak Hasto yang suka menebar hoaks dan fitnah. Sudah banyak contohnya, seperti dia menuduh Muhammad Kodari memainkan angka KPU karena difitnah sudah mengetahui hasilnya. Hasto juga pernah menebar informasi bahwa Ganjar Mahfud yang menang di pemilih luar negeri, tapi nyatanya menurut data KPU yang menang adalah Prabowo Gibran. Dia juga mengklaim punya video Jokowi mengintimidasi penegak hukum, padahal itu sambutan video di salah satu acara terbuka.
tapi hanya dipenggal Hasto dan disebarkan rekaman suaranya, bukan video utuh. Dan tentunya masih banyak lagi. Teman-teman bisa mencarinya di medsos atau searching Google. Intinya saya mau katakan, tuduhan Deddy Sitorus itu yang bersumber dari Hasto 100% adalah fitnah. Apalagi hingga saat ini, nama utusan itu tidak pernah dibeber ke publik. Jadi sekali lagi, gaya elit PD Perjuangan yang terus memainkan narasi kebencian dan fitnah bagi saya hanya akan makin menghancurkan PD Perjuangan sendiri. Di satu sisi, fitnah ini mungkin karena PD Perjuangan kehabisan materi untuk menyerang Jokowi dan keluarganya, sehingga harus membangun narasi imajinatif untuk menarik simpati publik. PD Perjuangan ingin seolah-olah menjadikan mereka adalah korban dari kejahatan Jokowi, dan berharap hal itu dipercaya publik, agar publik kembali mendukung PD Perjuangan dan menyerang Jokowi. Tapi sayangnya impian mereka itu lagi-lagi kandas. Publik malah makin banyak yang membela Jokowi karena terus difitnah dan diserang. PD Perjuangan sebaliknya makin tenggelam. Persepsi publik makin negatif. Bahkan di internal PD Perjuangan sendiri seperti Puan Maharani nampaknya sudah muak dan gerah dengan narasi menyerang dan fitnah yang dimainkan kubu Hasto. Karena yang mendapatkan efek negatif PD Perjuangan sendiri. Apalagi di bulan suci Ramadan ini seharusnya semua narasi fitnah itu ditahan dulu. Kalau memang tidak bisa dihilangkan. Sekali lagi, elit PD Perjuangan, khususnya kubu Hasto, harus menghargai bulan penuh berkah dan ampunan ini. Untuk berbaikan dengan Jokowi mungkin agak jauh, tapi paling kurang hentikan dulu mengeluarkan narasi hoaks, fitnah dan adu domba yang merusak amal puasa. Salam kontra narasi.